Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai MK Studio Kawasan Perencanaan yang berjudul Kawasan Perumahan Perkotaan yang berorientasi ekonomi kreatif, kerajinan bordir dan pariwisata berbasis mitigasi bencana di Kampung Lambaruskep, Kecamatan Kuta Alam, yang dibimbing langsung oleh Ibu Elisa Wulandari dan Pak Fahmi Aulia selaku dosen pembimbing kami. Perencanaan tapak kawasan ini berlokasi di Kota Banda Aceh, tepatnya pada Kecamatan Kuta Alam yang terdiri dari 11 kampung. Perencanaan pembangunan perumahan ini berada di Kampung Lambaruskep yang memiliki luas 228,8 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 5.460 jiwa. Menurut data dari BPS, Kampung Lambaruskep tergolong ke dalam kampung bukan miskin dengan jenis swadaya. Latar belakangnya ialah luas lahan existing belum terbangun sehingga berpotensi dikembangkan. Ditetapkan sebagai RTH namun hanya sekedar resapan air. Lokasi tapak merupakan kawasan rawan bencana tsunami. Kawasan tapak perencanaan dekat dengan jalan arteri dan pusat kota. Banyak pelaku ekonomi kreatif dalam bidang boarding. Barang yang diproduksi pun berpotensi ekspor. Rumusan masalahnya ialah yang pertama, potensi apa yang dapat dikembangkan untuk perencanaan tapak kawasan seluas 69 hektar yang terletak di Kampung Lambaruskep, Kota Banda Aceh. Yang kedua, bagaimana perencanaan tapak kawasan yang berkonsep perumahan perkotaan berbasis mitigasi bencana dan pariwisata ekonomi kreatif seluas 69 hektar yang terletak di Kampung Lambaruskep, Kota Banda Aceh. Tujuan dan sasaran. Tujuannya ialah terwujudnya kawasan hunian dengan memfokuskan konsep ekonomi kreatif dan pariwisata yang berbasis mitigasi bencana sesuai dengan potensi kawasan Kampung Lambaruskep. Sasarannya, terintegrasinya konsep perumahan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis mitigasi bencana yang disesuaikan dengan potensi masyarakat lokal. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka pemikiran ini disusun untuk menyelesaikan rumusan masalah serta mencapai tujuan dan sasaran. Ini adalah peta dari site plan yang terpilih. Tinjauan teori dari perencanaan ini ialah konsep kawasan industri perumahan, konsep hunian berbasis mitigasi bencana, konsep kawasan pariwisata. Tinjauan kebijakannya yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Yang kedua, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Yang ketiga, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang petunjuk teknis kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri. Yang keempat, SNI 03-1733 2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Dan yang terakhir, Kanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 tentang bangunan gedung. Metodologi dalam pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, studi literatur, dan studi dokumen. Sedangkan untuk teknik pengolahan data yaitu tahapan persiapan, editing, coding, skorsing, tabulasi data, dan interpretasi data. Berikut adalah pertanyaan wawancara yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu tentang mitigasi bencana dan tentang industri kerajinan bordir. Berikut adalah desain survei dari perencanaan tapak kawasan ini. Kemudian ini adalah timetable-nya. Konsep perumahan yang akan kami terapkan dalam melakukan desain kawasan perumahan di lokasi perencanaan tapak yaitu konsep perumahan berbasis mitigasi bencana dan pariwisata ekonomi kreatif. Tujuan dari pemilihan konsep tersebut yaitu untuk membangun kawasan perumahan yang berpotensi mencegah serta mengurangi resiko bencana gempa dan tsunami, dan juga mengembangkan pariwisata ekonomi kreatif yang berupa kerajinan bordir agar lebih dikenal oleh masyarakat luas, baik masyarakat dalam negeri maupun masyarakat luar negeri. Penerapan konsep perumahan berbasis mitigasi bencana dan pariwisata ekonomi kreatif ini dikarenakan
lokasi perencanaan tapak yang berdekatan dengan kawasan pesisir serta berdekatan dengan kerajinan bordir. Penerapan konsep ini merupakan upaya untuk memfasilitasi masyarakat yang menginginkan perumahan yang dapat mengurangi resiko serta dapat mengembangkan pariwisata kerajinan bordir yang sudah ada. Beberapa penjabaran konsep yang akan diterapkan di lokasi perencanaan yaitu yang pertama perancangan hunian, yang kedua akan disediakannya escape building, yang ketiga penyediaan RTH, dan yang terakhir pengusahaan jasa sarana dan prasarana pariwisata. Selanjutnya, karakteristik fisik dasar. Kecamatan Kuta Alam ini memiliki luas sekitar 1020,45 hektar dan memiliki jumlah penduduk sekitar 49.013 jiwa. Kawasan studi pada perencanaan tapak ini berada di Gampong Lambaros Cape. Gampong Lambaros Cape ini merupakan salah satu gampong yang ada di Kecamatan Kuta Alam. Gampong Lambaros Cape ini memiliki luas sekitar 228,8 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 5.460 jiwa. Gampong ini juga berbatasan dengan Kecamatan Syah Kuala di utara, Kecamatan Syah Kuala di timur, Gampong Bandar Baru di selatan, dan Gampong Lamdingin di bagian barat. Luas tapak kawasan sekitar 69 hektar, lebar pada bagian utara sekitar 1084 meter, lebar pada bagian timur sekitar 724 meter, lebar pada bagian selatan sekitar 1168 meter, serta lebar pada bagian barat sekitar 817 meter. Terdapat jalan arteri sekunder sepanjang 9 meter dan sungai selebar 41 meter. Di sekitaran jalan arteri sekunder kawasan berpotensi akan dibangun pertokoan baru karena masih banyak lahan yang kosong. Tapak perencanaan merupakan lahan kosong, sehingga masih sedikit ditemukan jalan lokal. Jalan lokal yang ada berukuran sekitar 3 meter. Karakteristik topografi. Untuk mengetahui tingkat kemiringan lereng di kawasan perencanaan, dapat dilihat dari tabel yang ada di bawah ini. Kawasan perencanaan tapak ini memiliki kemiringan lereng berkisar antara 0% sampai 3%, yang berarti mendeskripsikan bahwa Gampong Lambaros Cape ini memiliki lahan yang datar. Karakteristik klimatologi. Gampong Lambaros Cape memiliki rata-rata curah hujan sekitar 135,5 mm dan rata-rata jumlah hari hujan ialah 12,6. Di daerah pesisir, curah hujan berkisar antara 1.000 sampai 2.000 mm dan di dataran tinggi dan pantai barat selatan antara 1.500 hingga 2.500 mm. Penyebaran hujan ke semua daerah tak sama. Maka dari itu, perencanaan tapak kawasan harus menyediakan saluran drainase yang mencukupi dan dapat menampung hujan pada saat hujan turun dalam kurun waktu yang lama sehingga dapat mencegah terjadinya banjir. Angin yang bertiup ialah angin kencang dan angin sepoi-sepoi yang berasal dari barat daya ke arah tenggara. Di kawasan ini terdapat dua jenis angin, yaitu angin muson barat yang berpengaruh 5 mil per jam dan angin lapisan berpengaruh 12 mil per jam dengan ketinggian 3.000 kaki. Yang kedua, angin lapisan ini tidak mempengaruhi terhadap tapak. Karakteristik hidrologi. Berikut ini adalah peta produktivitas air tanah. Wilayah kota Aceh Besar memiliki air tanah yang bersifat asin, payau, dan tawar. Daerah dengan air tanah asin terdapat pada bagian utara dan timur kota sampai ke tengah kota. Air payau berada di bagian tengah kota membujur dari timur ke barat. Sedangkan wilayah yang memiliki air tawar berada di bagian selatan kota, membentang dari Kecamatan Baitur Rahman sampai Kecamatan Jaya Baru. Sebelah timur Gampong Lambaros Cape terdapat daerah aliran sungai atau das Krung Titi Panjang yang membentang sepanjang 6 km.
Sungai ini berhulu di Rulhuh dan bermuara di Selat Malaka. Krung Titi Panjang menjadi kolam retensi atau penampung sementara air yang berdaya tampung sekitar 3.450 meter kubik. Selanjutnya karakteristik jenis tanah. Berikut ini terdapat peta zona kerentanan gerakan tanah. Dalam merencanakan tapak kawasan tanpa melihat kondisi struktur geologi berupa gerakan tanahnya, maka dapat membahayakan kawasan perencanaan. Gampong Lambaruskep tergolong dalam zona kerentanan gerakan tanah yang sangat rendah, maka tingkat pergeseran struktur bangunan yang mengakibatkan terjadinya bangunan roboh pada kawasan ini sangatlah kecil. Kemudian kerentanan terhadap gempa. Berikut ini adalah peta kerentanan terhadap gempa. Sebab utama yang dapat memicu terjadinya gempa bumi ialah adanya pelepasan energi yang disebabkan pergeseran lempeng bumi. Semakin lama, energi itu akan membesar dan akan mencapai keadaan maksimum. Apabila pinggiran lempeng tidak bisa menahan energi tersebut, maka akan mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Slide selanjutnya menjelaskan tentang keadaan Pulau Sumatera dengan kerentanan tsunami, di mana Banda Aceh merupakan daerah merah terhadap kerentanan tsunami. Dan di sini dijelaskan tentang karakteristik kependudukan, yaitu jumlah penduduk menurut Gampong dalam Kecamatan Kuta Alam di tahun 2014 sampai 2018 yang bersumber dari Kuta Alam dalam angka 2018. Jika dilihat lebih spesifik lagi, penduduk di Gampong Lambaruskep meningkat dari 2014 hingga 2017, tapi mengalami penurunan di 2018. Analisis aktivitas, di sini dijelaskan ada analisis utama, yaitu di mana pembangunan perencanaan rumah yang akan kami bangun yaitu memiliki perbandingan 1:3:6, di mana perbandingan 1 itu ditentukan untuk rumah bertipe 80 dan perbandingan 3 diperuntukkan untuk tipe 60 dan perbandingan 6 diperuntukkan untuk tipe 45. Dan juga di sini terdapat analisis aktivitas penunjang yang terdiri dari perdagangan dan jasa, peribadatan, pendidikan, kesehatan, dan wisata. Juga terdapat beberapa pelayanan yaitu keamanan, pengelolaan sampah, air bersih, dan listrik. Analisis tapak. Jadi, perencanaan kawasan tapak berada di Kota Banda Aceh, Kecamatan Kuta Alam yang memiliki 11 kampung, yaitu diantaranya adalah Gampong Lambaruskep yang merupakan kawasan perencanaan kami, yang dimana Gampong Lambaruskep merupakan kampung yang tidak terlalu jauh dengan pusat kota. Selanjutnya ada analisis tautan lingkungan, di mana bisa dilihat di peta dan memiliki keterangan, yaitu di mana kawasan set plan kami memiliki tempat-tempat yang dekat dengan beberapa fasilitas di luar set plan, yaitu seperti TPI Lampulo yang berjarak 1,4 km dari set plan kami, dan ada makam Syah Kuala yang berjarak 1,3 meter, hutan kota yang berjarak 4,4 km, SPBU Limke juga dekat dengan set plan kami yang berjarak 4,5 meter, kantor kecil Gampong juga terletak sekitaran 3 km, puskesmas juga ada di jarak sekitaran 1,3 km, simpang 5 yaitu pusat kota bisa dikatakan di sini berjarak 3,5 km kira-kira dari set plan kami, dan pasar Lampulo sangat dekat yang berjarak kisaran 250 meter, dan juga ada pantai Syah Kuala yang berkisaran 1,5 km dari set plan, dan juga ada Waduk Alun-Naga yang terdapat di sebelah timur laut kawasan set plan berjarak sekitaran 4 km, dan juga terdapat beberapa tempat lainnya. Selanjutnya yaitu analisis aksesibilitas, bisa dilihat di peta. Daerah merah merupakan aksesibilitas yang tinggi, yang dimana langsung berpas-pasan dengan jalan arteri sekunder Syah Kuala. Di daerah set plan yang jauh dari jalan, maka di situ merupakan aksesibilitas yang rendah karena belum ada sarana ataupun prasarana yang mendukung aksesibilitas. Analisis ini mempertimbangkan jalur keluar masuk dari set plan yang akan kami rencanakan. Slide selanjutnya membahas analisis panca indera dan utilitas. Yang pertama adalah panca indera. Jika dilihat dari tengah-tengah set plan, maka daerah utara bisa kita lihat kawasan bakau dan tambak. Daerah timur terdapat sungai,
daerah selatan merupakan kawasan perumahan yang sudah terbangun. Daerah barat merupakan Jalan Syah Kuala. Jadi hasil analisisnya yaitu pemandangan terbuka ke arah utara dan selatan, dan penghalang pemandangan jika kita berdiri di set plan dan mengarah ke barat. Jika kita perhatikan pemandangan dari luar tapak, maka di sini bisa dilihat terdapat pemandangan bakau yang bisa dirasakan oleh tengah-tengah set plan, dan bisa membuat view tapak tidak terlihat dari daerah permukiman yang sudah terbangun. Ini membahas tentang analisis utilitas yang dimana saluran pembuangan tersedia di kawasan perumahan dan di samping jalan utama tapak. Yang hasil analisisnya yaitu tempat pembuangan utilitas harus terletak di belakang rumah agar memberi kenyamanan lebih terhadap pemilik rumah dan tidak merusak pemandangan jika dilihat dari depan kawasan rumah. Selanjutnya ada analisis kebisingan. Jadi jika dilihat dari kawasan set plan kami, maka kebisingan yang paling memungkinkan terjadi yaitu di daerah sekitaran Jalan Syah Kuala, yang dimana kami mempertimbangkan jarak perumahan dengan Jalan Syah Kuala jauh ataupun tidak terlalu dekat dan bisa dibatasi oleh beberapa pepohonan ataupun ruang terbuka hijau lainnya. Analisis tapak eksternal. Yang pertama, kondisi guna lahan. Berdasarkan peta terlihat bahwa tata guna lahan di sekitar tapak sebagian besarnya merupakan RTH dan kawasan permukiman. Kedua, kondisi infrastruktur jaringan jalan. Pada peta, letak site plan dekat dengan Jalan Syah Kuala yang merupakan jalan arteri sekunder dan terletak di sebelah barat site plan. Selain itu juga terdapat jalan arteri sekunder, kolektor sekunder, dan jalan lingkungan. Kondisi infrastruktur listrik dan jaringan telekomunikasi. Kawasan set plan termasuk wilayah Kota Banda Aceh yang mana telah mempunyai utilitas listrik, komunikasi, jaringan internet, dan jaringan telepon yang baik. Kondisi jaringan drainase. Di Jalan Syah Kuala sudah terdapat drainase, yaitu drainase terbuka dan tertutup. Selain itu, kawasan site plan juga terdapat sungai yang mempermudah pengaliran air. Kondisi jaringan air bersih. Di sepanjang Jalan Syah Kuala telah disediakan air bersih dengan pipa sekunder yang disediakan oleh PDAM Tirta Daroy. Kondisi jaringan persampahan. Persampahan hanya terdapat di Jalan Syah Kuala dan belum terdapat di site plan. Kondisi fasilitas sosial. Yang pertama, pendidikan. Fasilitas pendidikan yang tersedia di lokasi tapak kawasan yaitu SD Negeri 45 Banda Aceh yang berjarak kurang lebih 1,8 km dari site plan. Kemudian Yayasan Terpadu Insafuddin yang terletak sekitar 2,4 km dari site plan. Kemudian yang kedua ada peribadatan. Fasilitas peribadatan di sekitar tapak kawasan yaitu Masjid Al-Abrar yang berjarak kurang lebih 1 km dari site plan dan Masjid Khairul Ummah yang berada di sekitar 300 meter dari site plan. Kemudian fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan hanyalah satu puskesmas pembantu yang berjarak sekitar 2,2 km dari site plan. Kondisi sistem ruang terbuka. Adanya ruang terbuka yang saling terintegrasi akan membentuk sistem yang dapat menciptakan potensi berkembangnya suatu wilayah. Ruang terbuka terbagi dua, yaitu ruang terbuka hijau dan non-hijau. Kondisi fasilitas umum. Yang pertama, perdagangan. Gampung Lambaruscape dekat dengan TPI yang berjarak sekitar 1 km. Kemudian ada prasarana. Prasarana terbagi 5, yaitu jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan drainase, jaringan air bersih, dan jaringan persampahan. Analisis tapak internal. 1. Proyeksi penduduk. Dalam perencanaan kawasan ini ditargetkan untuk kawasan kepadatan sedang dengan batas minimal penduduk yaitu 151 jiwa per hektar dan maksimal 200 jiwa per hektar. Dalam perencanaan kawasan di set plan kami menargetkan
kepadatan penduduk berkisar 166,7 jiwa per hektar, yang mana jumlah penduduknya yaitu sebesar 5.000 jiwa. Yang kedua, kebutuhan perumahan. Menurut SNI 03 1733 2004, standar dalam satu rumah ialah 2 orang dewasa dan 3 orang anak-anak, yang berarti pada satu rumah terdapat 5 orang atau 5 jiwa. Dengan target jumlah penduduk kami yaitu 5.000 jiwa, maka dibutuhkan 1.000 rumah, yang mana rumah tersebut terbagi kepada 3 tipe, yaitu tipe 45, tipe 60, dan tipe 80. Yang ketiga, kebutuhan ruang, sarana, dan fasilitas perumahan, yang mana dapat dilihat pada tabel. Yang keempat, kebutuhan ruang, sarana, dan fasilitas pariwisata. Analisis kebutuhan prasarana. 1. Analisis kebutuhan jaringan jalan dan drainase. Kebutuhan ruang untuk jaringan jalan dan drainase adalah 15% dari luas site plan, yang mana luas site plan kami yaitu sebesar 69 hektar. Sehingga kebutuhan jaringan jalan dan drainase yaitu seluas 10,35 hektar. Yang kedua, analisis kebutuhan pedestrian. Kebutuhan ruang untuk pedestrian adalah seluas 20% dari kebutuhan ruang untuk jaringan jalan dan drainase, sehingga ruang yang dibutuhkan untuk pedestrian adalah seluas 2,07 hektar. 3. Analisis kebutuhan air bersih. Setiap orang memerlukan 90 liter air bersih setiap harinya. Dengan perkiraan penduduk pada tapak kawasan ini adalah 5.000 jiwa, maka kebutuhan air bersih perumahan adalah 5.000 jiwa dikali dengan 90 liter per hari menghasilkan 450.000 liter per harinya. Dan kebutuhan air bersih untuk keperluan sosial adalah 10% dari jumlah kebutuhan penduduk, maka 10% kali 450.000 liter per hari adalah 45.000. Maka total kebutuhan air bersih pada tapak perumahan ini adalah 455.000 liter per hari. 4. Analisis kebutuhan jaringan listrik. Setiap unit rumah tangga harus dapat dilayani daya listrik minimum 450 volt ampere per jiwa. Maka kebutuhan listrik per kakak adalah 450 volt ampere kali 5 jiwa sama dengan 2.250 volt ampere per kakak. 5. Analisis kebutuhan jaringan air limbah. Dalam perencanaan perumahan ini akan dibuat tangki septik ukuran kecil yang hanya melayani 1 kk, dapat berbentuk bulat dengan diameter minimal 1,2 meter dan tinggi minimal 1,5 meter termasuk ambang batas. 6. Analisis kebutuhan persampahan. Dalam perencanaan perumahan berbasis mitigasi bencana dan pariwisata ekonomi kreatif ini, tersedianya sistem persampahan di setiap rumah dan setiap pengumpulan sampah dilakukan 2 kali dalam seminggu oleh petugas sampah. 7. Analisis kebutuhan hidran kebakaran. Penyediaan hidran kebakaran untuk perumahan dengan jarak kran minimal 200 meter dan disediakan tempat yang mudah terjangkau di setiap perumahan. Selanjutnya ini adalah tabel matriks kami. Perencanaan dan perancangan. Visi dan misi perencanaan. Visi perencanaan adalah terwujudnya kawasan perumahan yang ramah lingkungan, berbasis mitigasi bencana dan meningkatkan produktivitas kawasan kampung melalui kegiatan ekonomi wisata dengan konsep ekonomi kreatif pariwisata yang disesuaikan dengan potensi masyarakat lokal. Misi perencanaan. Misi dari perencanaan dengan konsep ekonomi kreatif pariwisata yang berbasis mitigasi bencana adalah memanfaatkan sebagian lahan kosong RTH untuk pembangunan kawasan perumahan, mengurangi resiko kerugian yang disebabkan oleh bencana, meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi wisata dengan konsep ekonomi kreatif pariwisata, menyediakan kawasan perumahan perkotaan yang sesuai dengan potensi wilayah sekitar dan mendukung aktivitas masyarakat di dalamnya. Selanjutnya ada konsep dasar perencanaan, yaitu konsep umum perencanaan adalah terintegrasinya kawasan perumahan perkotaan yang ramah lingkungan, berbasis mitigasi bencana dan meningkatkan produktivitas kampung melalui kegiatan ekonomi wisata dengan konsep ekonomi kreatif yang disesuaikan dengan
potensi masyarakat lokal. Konsep perumahan berbasis mitigasi bencana, yaitu menyediakan escape building bagi masyarakat di kawasan site plan ataupun masyarakat sekitarnya. Yang kedua, menyediakan rute evakuasi yang sebaik-baiknya sebagai petunjuk bagi masyarakat di kawasan site plan. Yang ketiga, menyediakan taman yang luas di tengah kawasan. Yang keempat, menyediakan RTH dengan porsi yang luas di bagian utara kawasan site plan. Selanjutnya adalah konsep pariwisata. Gampong Lambaruscape yang merupakan tempat kawasan site plan mempunyai potensi kerajinan bordir khas Aceh yang sudah mencapai ekspor ke berbagai negara. Yang kedua, Gampong Lambaruscape juga memiliki tambak yang luas yang dikelola oleh masyarakat sekitar dan terdapat tempat makan untuk pengolahan hasil pancingan para pengunjung. Selanjutnya ada konsep zoning. Konsep zoning pada site plan kami dibagi menjadi 6 blok, yaitu blok pertama sebagai perumahan dengan tipe 45, blok kedua perumahan dengan tipe 60, dan blok ketiga perumahan dengan tipe 80, blok keempat fasilitas perumahan, dan blok kelima sebagai perdagangan dan jasa, blok keenam sebagai pariwisata. Selanjutnya rencana kawasan site plan. Rencana peruntukan lahan. Peruntukan lahan makro pada kawasan site plan kami terdiri dari perumahan dengan warna merah pada peta, dan pariwisata warna kuning pada peta, RTH warna hijau pada peta, dan fasilitas umum dengan warna ungu pada peta. Luas lahan yang ada pada site plan kami adalah 69 hektar. Selanjutnya, rencana intensitas pemanfaatan lahan. Rencana intensitas pemanfaatan lahan terdiri dari KDB dan KLB. Untuk koefisien dasar bangunan KDB, kawasan perumahan maksimal 50%. KDB kawasan perdagangan dan jasa maksimal 50%. KDB kawasan perkantoran dan pelayanan umum maksimal 50%. Untuk koefisien lantai bangunan atau KLB, KLB kawasan perumahan maksimal 1, KLB kawasan perdagangan dan jasa maksimal 2, KLB kawasan perkantoran dan pelayanan umum maksimal 2. Di slide ini dapat juga dilihat peta KDB kawasan site plan dan juga peta KLB kawasan site plan. Selanjutnya ada rencana sirkulasi dan jalur penghubung. Pola jalan yang direncanakan pada kawasan site plan ini berpola grid untuk memudahkan aksesibilitas ke segala penjuru di kawasan site plan. Jalan utama dengan lebar 9 meter, yaitu jalan yang digunakan untuk memasuki jalan perumahan dengan lebar badan jalan 8 meter dan bahu jalan 0,5 meter kiri dan kanan. Jalur penghubung atau cabang-cabang jalan utama dengan lebar 6 meter dengan lebar badan jalan 5 meter dan kiri kanan jalan bahu jalan 0,5 meter. Terdapat trotoar di kiri kanan jalan utama untuk memudahkan aksesibilitas masyarakat di dalamnya. Terdapat tempat parkir kendaraan bagi orang yang berkunjung atau masuk ke kawasan site plan. Di slide ini juga dapat dilihat peta rencana jalan perencanaan tapak kawasan Gampong Lambaruscape yang akan direncanakan. Selanjutnya ada rencana sarana dan prasarana. 1. Jaringan drainase. Kawasan site plan ini juga terdapat drainase yang terhubung ke jalan utama. Yang pertama itu ada drainase yang terdapat di jalan utama drainase lebar 1 meter kiri dan kanan jalan dengan kedalaman 80 cm termasuk atau tergolong drainase sekunder. Drainase yang terdapat pada jalan penghubung atau cabang-cabang jalan utama terdapat saluran drainase dengan lebar 0,5 meter dengan kedalaman drainase atau tinggi drainase 40 cm. Di slide ini juga dapat dilihat peta rencana jaringan drainase kawasan site plan. Yang kedua ada jaringan air bersih. Penyediaan air bersih untuk perumahan adalah penyediaan air bersih yang dapat dikonsumsi dan memenuhi kebutuhan lainnya sehingga harus memenuhi syarat-syarat dan kualitas. Air bersih disediakan oleh PDAM Tirta Daroy. Air bersih dihubungkan di jalan arteri sekunder Syakuala lalu disambungkan ke kawasan site plan dengan menggunakan saluran sekunder terdapat di sekitar jalan utama. Dan saluran tersier digunakan untuk menghubungkan ke rumah-rumah dan bangunan di kawasan site plan. Di slide ini juga kita bisa melihat peta rencana
jaringan air bersih di kawasan site plan. Yang ketiga, hidran. Dalam perencanaan kawasan perumahan ini akan disediakan hidran kebakaran di tempat yang mudah terjangkau, di lorong-lorong dengan jarak keran maksimal 200 meter. Yang kelima, ada air limbah. Dalam perencanaan kawasan perumahan ini akan dibuat tangki septi ukuran kecil yang melayani 1 kk. Dapat berbentuk bulat dengan diameter minimal 1,2 meter dan tinggi minimal 1,5 meter, termasuk ambang batas. Yang keenam, ada utilitas persampahan. Dalam perencanaan perumahan berbasis mitigasi bencana dan pariwisata ekonomi kreatif ini akan dibuat sistem persampahan dengan disediakan tempat sampah di setiap rumah dan akan ada sistem pengumpulan sampah yang dilakukan 2 kali dalam seminggu oleh petugas sampah dan juga disediakan 2 TPS. Pengelolaan persampahan ini disediakan oleh dinas terkait atau DLHK 3. Di slide ini kita juga bisa melihat peta jaringan persampahan di kawasan site plan. Yang ketujuh, ada utilitas kelistrikan. Listrik di kawasan site plan ini disediakan oleh PLN. Disambungkan dari jaringan sekunder tegangan tinggi yang terdapat di Jalan Syah Kuala, disambungkan ke bangunan di kawasan site plan dengan jaringan tersier tegangan rendah. Gardu listrik diletakkan di sebelah timur kawasan site plan yang agak jauh dari permukiman warga sekitar. Di slide ini kita juga melihat peta jaringan listrik di kawasan site plan yang akan direncanakan. Selanjutnya ada rencana tata bangunan. Rencana tata bangunan ini termasuk pengaturan blok lingkungan, pengaturan kaveling atau petak tanah, pengaturan bangunan, pengaturan ketinggian dan elevasi lantai bangunan. Pengaturan ini dapat dilihat di laporan. Di slide ini kita juga bisa lihat peta rencana tapak kawasan yang akan direncanakan, yang bersumber dari berbagai hasil analisis. Selanjutnya ada rencana ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau pada perencanaan tapak kawasan ini memiliki luas 32 hektar. RTH pada kawasan ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu RTH sepadan sungai, RTH sepadan jalan, ada ruang terbuka hijau, dan taman. Di taman ini juga memiliki fasilitas-fasilitas taman seperti jogging track, taman bermain, dan sebagainya. Pada slide ini kita bisa lihat peta rencana RTH kawasan site plan. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan rancangan. Yang pertama, ada aturan wajib. Seluruh aturan yang wajib diikuti dengan kewenangan pemberlakuan pada jenjang tertinggi seperti gubernur, wali kota, bupati. Berikut ini yang dapat dilihat di slide adalah peraturan-peraturannya. Peraturan yang lebih terperinci yang berlaku di kawasan site plan dapat dilihat di laporan. Yang kedua, aturan anjuran utama. Kewenangan atas pemberlakuan aturan anjuran utama ini dapat dilakukan pada jenjang kepala dinas teknik setempat. Aturan ini meliputi bisa dilihat di slide ini. Untuk lebih terperincinya, aturan anjuran utama juga terdapat ada di laporan. Dan yang terakhir, aturan anjuran merupakan aturan yang disusun menurut kesepakatan desain yang disesuaikan dengan visi kawasan dan para pemangku kepentingan terkait sehingga bersifat mengikat serta dianjurkan untuk ditaati atau diikuti. Aturan ini meliputi bisa dibaca di slide ini. Untuk lebih terperincinya, aturan anjuran bisa dilihat atau dibaca di laporan. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.